Setelah berhasil lolos dari maut di permainan tarik tambang, Gi-hun dan kelompoknya mulai menyadari satu hal penting. Mereka tidak hanya sedang bermain, mereka sedang dipermainkan. Kemenangan tidak membawa rasa lega. Justru yang tersisa hanyalah kesunyian, rasa bersalah, dan tatapan hampa. Mereka baru saja melihat orang-orang jatuh ke kematian. Tali tambang yang mereka genggam adalah tali yang mencabut nyawa. Di dalam asrama, jumlah pemain makin sedikit. Ketakutan berubah menjadi paranoia. Tak ada yang bisa percaya pada siapapun lagi. Sementara itu, petugas polisi bernama Hwang Junho yang menyusup ke pulau tersebut, semakin dalam menelusuri labirin rahasia organisasi ini. Dengan menyamar sebagai salah satu staf bertopeng, ia menyaksikan praktik keji di balik layar. Organ manusia dijual diam-diam, permainan dimanipulasi, dan lebih parah lagi, beberapa penjaga mengkhianati aturan demi keuntungan pribadi. Namun ada satu aturan yang harus dipegang. Semua pemain harus diperlakukan setara. Dan ketika aturan itu dilanggar, frontman tidak tinggal diam. Asrama yang dulunya hanya tempat istirahat, kini berubah menjadi medan perang yang siap meledak kapan saja. Para pemain berjalan pelan, diam, waspada. Mereka tidak lagi memikirkan permainan berikutnya. Tapi bagaimana cara tidak dibunuh malam ini? Melihat kekacauan itu, Gi-hun dan teman-temannya ikut bergerak cepat. Ia bersama Sang-woo, Si-byok, Ali, dan Ilna mulai menyusun ranjang-ranjang seperti barikade, tumpukan besi yang disusun rapi, membentuk dinding tipis di tengah kekacauan. Tangannya gemetar saat menyeret ranjang. Bukan karena berat, tapi karena ia tahu. Ini bukan lagi tempat tidur. Ini akan jadi perisai, atau kuburan. Ilnam yang sudah tua, hanya bisa duduk dan melihat, sambil bergetar ketakutan. Si-byok dengan cepat memanjat tempat tinggi, menjadi mata pengawas dari atas. Sang-woo, dengan pikiran dinginnya, mulai menyusun strategi gilanya. Kita harus tidur bergantian. Jangan ada yang tidur bersamaan. Begitu mereka datang, bangunkan semua. Satu kalimat yang membuat malam itu berubah menjadi perburuan dalam kegelapan. 쉽게 공격은 못하겠지만 혹시 모르니까 한 명씩 돌아가면서 혼자 다른 편에 붙어서 내가 우리가 초장부터 매일매일 먹고 나 지금 안 졸려 피곤하지만 밥 내가 그렇게 할 수 있죠. Dan seperti yang mereka takutkan, lampu padam. Langkah kaki terdengar dari berbagai sudut. Nada napas berubah. Suara gesekan logam. Ada yang menarik besi. Ada yang mengayunkan pisau. Teror datang dalam diam. Jeritan pun kembali menggema. Dari balik barikade, mereka mendengar suara tubuh yang jatuh, napas yang terputus, dan ketakutan yang tak bisa dilihat mata. Di sudut ruangan, Gi-hun menggenggam besi panjang. Tangannya berkeringat, matanya liar menatap ke segala arah. Ali menjaga pintu kecil di belakang mereka, tubuhnya besar tapi hatinya gemetar. Sang-woo mencoba tenang, tapi wajahnya menunjukkan tekanan. Karena ia tahu, semua ini baru permulaan. Mereka berjaga sepanjang malam. Tidak ada waktu untuk tidur. Tidak ada waktu untuk istirahat. Karena dalam dunia ini, satu detik lengah bisa berarti akhir dari segalanya.
Hwang Junho akhirnya berhasil menemukan ruangan eksklusif, tempat para VIP akan menonton pertandingan seperti pertunjukan sadis. Ia juga menemukan buku catatan peserta sejak tahun-tahun sebelumnya. Dan sesuatu membuatnya terkejut. Nama kakaknya ada di daftar pemain Squid Game. Pertanyaan besar pun muncul, apakah kakaknya juga mengikuti permainan ini? Apakah dia masih hidup? Atau sudah jadi salah satu korban? Permainan belum berakhir, dan mereka belum tahu bahwa yang paling mematikan bukanlah permainan keempat, tapi yang akan datang selanjutnya. Ketika rasa takut telah menjadi bagian dari tidur mereka. Ketika malam bukan lagi waktu untuk beristirahat, tapi untuk bertahan hidup. Saat itulah mereka menyadari, di dunia ini, tidak ada yang benar-benar adil. Yang ada hanya, siapa yang bertahan paling lama. Namun satu hal pasti. Di episode berikutnya, mereka akan dipaksa menghadapi hal yang paling menyakitkan, berhadapan bukan dengan musuh, tapi dengan orang yang paling mereka percaya. Karena terkadang, yang paling sulit bukan mengalahkan orang lain, tapi mengkhianati hati nuranimu sendiri. Kalau kamu penasaran apa yang terjadi selanjutnya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar kamu gak ketinggalan saat episode berikutnya tayang. Sampai jumpa di episode 6. Permainan terus berlanjut, dan taruhannya semakin tinggi.